kabar? Udah lama banget aku nggak upload video. Kaku banget rasanya. Kaku banget. Kali ini aku pengen share tentang bagaimana cara apply turis visa ke Australia yang pakai sponsorship. Jadi untuk apply visa ini sendiri itu ada dua cara kan, bisa apply mandiri atau yang pakai sponsorship. Nah, kali ini aku pengen share tentang apply turis visa yang pakai sponsorship. Langsung aja ke detailsnya, apa aja yang dibutuhkan untuk apply turis ini. Pertama yang aku bakal sampaikan, jadi ada dua rangkuman. Yang pertama itu details apa aja dari kita sendiri, dan yang kedua dari details dari sponsorshipnya, data apa aja yang dibutuhin. Nah, untuk data dari aku sendiri, dari kita yang mau apply sendiri itu ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama itu yang main documents yang kita harus punya. Yang pertama itu ada KTP. Jadi di KTP di scan dan itu nggak perlu ditranslate untuk KTP-nya. Terus yang kedua itu ada paspor, current paspor kita yang masa expiry-nya itu lebih dari 6 bulan. Itu di scan depannya dan belakangnya. Kenapa belakang juga di scan? Karena paspor yang sekarang itu kan tanda tangannya di belakang. That's why we have to scan di depan dan di belakang. Terus yang kedua itu ada paspor kita yang udah expired. Jadi kalau misalnya kalian punya previous paspor yang udah expired, itu juga harus di scan, dan di scan juga semua stampnya. Kalau misalnya ada dua paspor, yang di scan yang di submit itu cuman yang paspor yang terakhir aja. Terus habis itu ada pas foto ukuran 3,5 kali 4,5 cm, backgroundnya white, putih. Dan yang terakhir itu ada kartu keluarga, dan itu nggak perlu ditranslate. Itu basicnya itu, that's the main documents that we need untuk apply. Tetapi kalau misalnya kita ada tapi itu bakal ditanyain additional data, dan berikut adalah additional data documents yang kita butuhkan. Yang pertama itu driving license. Kalau kalian ada driving license itu bagus banget, itu nggak perlu ditranslate ya. Terus yang kedua itu ada bank statement 3 bulan terakhir. Jadi kalau aku sebenarnya itu technically kalau kita tuh udah ada sponsorship pas apply visa ini, kita itu nggak perlu nunjukin bank statement kita 3 bulan terakhir. Cuman aku tetap nunjukin ke mereka. You know, it's very good because mereka itu bisa lihat kalau kita itu ada pemasukan dan ada juga expenses setiap bulannya. Jadi bagus untuk kita gitu. Walaupun uangnya nggak banyak, terus kita ada flow gitu, it's very good. Terus kalau misalnya kita apply visa ini terus pakai sponsor, itu kita nggak diminta untuk buktiin di rekening bank. Maksudnya kita nggak perlu showing kalau kita itu harus ada uang $5.000 Australia ya. Jadi kan kita udah pakai sponsor. Kalau yang sendiri mandiri, yang apply mandiri, yang maksudnya sendiri tanpa sponsor, nah itu baru diminta. Terus habis itu yang selanjutnya itu ada employment letter. Jadi kalau misalnya kita nggak nganggur, kita nggak boleh nganggur tuh. Jadi kalau kita tuh harus, intinya kita harus ngelampirin employment letter juga. Jadi minta ke HR. Terus saran aku itu kalian mending bikin sendiri, kata-katanya itu dirangkum sendiri. Kata-kata itu ngaruh banget loh, efek banget. Jadi kalau kalian tuh cuman bikin basic keterangan surat kerja itu, you know, aku nggak rekomend itu. Jadi it's really good like how kamu bikin kata-katanya dan bagaimana menyusunnya, itu bagus banget. Terus habis itu ada birth certificate. Birth certificate itu nggak perlu ditranslate ya, karena kan birth certificate yang sekarang udah pakai bahasa Inggris juga. Terus habis itu ada kartu vaksinasi. Kalau pas aku dulu apply itu kan pas zaman COVID ya, jadi aku harus submit
kartu vaksinasi aku udah sampai berapa aja. Jadi I think sekarang juga masih deh, cuman do that, you know, it's always good to buat ngasih lebih bukti dari walaupun nggak diminta, tapi it's very good. Jadi tuh kalau misalnya apply terus visa ini, terus kita itu ada additional documents ini, itu bagus banget, kayak bagus banget untuk penilaiannya ke kita gitu loh, dari pemerintahnya, dari imigrasinya Australia. Terus sekarang ke data sponsor. Dari si sponsornya ini apa aja sih yang dibutuhin? Oke, langsung aja. Oh ya, sebelumnya untuk syarat menjadi sponsor itu harus citizen atau PR ya. Jadi kalau nggak dua-duanya itu ya nggak bisa jadi sponsor. Dari sponsornya sendiri itu cuman ada datanya itu lebih sedikit yang dibutuhin. Yang pertama paspornya, yang kedua ada bank statement 3 bulan terakhir, terus habis itu ada sponsor letter. Nah, sponsor letter ini juga penting banget. Jadi bagaimana si sponsor ini ngekspresin dirinya di kata-kata untuk menjadi sponsornya itu penting banget, karena kalau kalian tuh cuma copy paste di internet itu kayaknya lame banget loh. Kayak aku nggak rekomen ya gitu. Kayak pas aku dulu apply itu aku bener-bener bikin kita bukan aku ya. Jadi kayak kita bikin bener-bener dengan yang bahasa yang profesional dan at least official. Itu is very good to do that, so I recommend that. Tapi kalau misalnya dengan kata-kata yang copy paste dari internet, no, karena sekarang itu jauh lebih ketat untuk apply visa, jadi besar banget potensinya untuk di reject. Itu aja sih kalau untuk dari sponsorshipnya yang dibutuhin dari websitenya governmentnya imigrasi. Terus habis itu, sekarang itu aku pengen kasih tips dan trik kayak untuk visanya itu bisa lolos. Yang pertama itu untuk penamaan setiap dokumen. Jadi kan kalian udah scan semuanya, udah scan bener, clear dan bagus. Itu jadi namanya setiap dokumen itu juga penting banget. Jadi kayak example kayak misalnya misalnya kayak let's say KTP itu penamaannya, terus kayak alfabetnya pakai huruf besar, huruf kecil itu penting banget. Jadi mindful untuk pas kalian itu namainya itu penting banget, rapi itu penting banget. Menurut aku itu plus point. Habis itu yang kedua itu bikin surat sponsor dan employment letter, itu juga crucial, kayak poin penting banget yang kalian harus have to, yang kalian harus intinya bikin sponsor letter itu dan employment letter itu penting ya, kata-katanya, tutur bahasanya, bagaimana strukturnya, menyampaikan kalau kalian tuh bakal balik ke Indonesia, itu semua harus, poin-poinnya tuh harus at least harus masuk semua ya. Itu kalau berdasarkan pengalaman aku, karena pas aku apply itu aku nggak pakai agent ya, kita apply sendiri gitu. Jadi jadi kita benar-benar belajar dari experience kita gitu. Dan kalau misalnya untuk pembikinan sponsor letter dan employee letter, kalau kalian nggak bingung atau nggak ada relasi teman atau mungkin sponsor kalian itu nggak bagus di bikin dokumen-dokumen kayak gini, aku buka jasa untuk itu. Langsung email aja ke email aku dan aku bisa kirim detailnya di sana. Alright. Jadi tuh gini, pas apply. Jadi tuh di sini itu tuh kita sebenarnya harus membuktikan apakah kita itu bakal balik ke negara kita gitu ya. Jadi kalau misalnya tuh kalian tuh ada properti, misalnya ada rumah atas nama kalian, terus ada aset atas nama kalian, itu bagus banget untuk suratnya itu juga dilampirkan. Itu bagus banget karena itu tuh menunjukkan kalau kalian itu nggak akan menjadi ilegal di sini loh. Sebenarnya yang mereka lihat itu adalah kalau kita itu bakal balik ke Indonesia lagi gitu loh. Makanya kartu keluarga itu bagus banget ya, karena kartu keluarga bagus banget karena it shows that kita ada family dan kita bakal balik ke rumah gitu. Terus kalau kita bisa menunjukkan kalau kita tuh bakal balik ke Indonesia, itu bakal gampang di approve. Cuman kalau misalnya kita itu di dokumen aja itu udah susah, itu susah untuk lolosnya ya. Jadi
Jadi kayak kalau kita lengkap semua dokumennya dan kita emang niatnya bagus bakal balik ke Indonesia lagi, insya Allah bakal di granted your visa. And anyway, itu so far pengalaman aku. Dan kalau misalnya emang kalian curious, ada pertanyaan, bisa komen atau bisa langsung email aku. And untuk kalian yang lagi apply visa, I wish you the best and good luck and bye. And thank you for watching my video. Bye.